Nah, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat tersebut untuk kita yang masih hidup. Kita diingatkan oleh Allah, kita asalnya dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pulang kepada Allah? Yang akan pulang kembali kepada Allah itu ruh. Ruh kita lah yang akan kembali kepada Allah. Jasad itu adanya di dalam kubur. Ruh kita lah yang akan kembali kepada Allah. Nah, melalui pengajian pada malam ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika saatnya nanti almarhum Bapak Syukur bin Barnawi kelak nanti pulang, Allah tempatkan ruhnya di tempat Iliyin. Iliyin itu tempatnya yang paling tertingginya tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ning buri malemes amat kayane. Pak jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Daun salam burung pipit. Cakep. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Mau jawab salam lemes, barang itu masalah duit mah kenceng. Daun salam buah si mana lagi. Saya doakan bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan dapat istri lagi. Kacau urusan kita. Cuk kita orang. Masih bujang Hamidin, Ustaz. Yang kompak, yang lugas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, manjunin bebanting. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah ila dzikrillah.
Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang saya muliakan, saya ta'dimi guru kita bersama Abah Kiai Saifullah, dan alhamdulillah hadir Habibana Hayatullah, dan mohon maaf para kiai, para ustadz, saya lihat banyak yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para habaib, mudah-mudahan para ustadz diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak Pekon kita yang hadir pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kesabaran, amin. Dan mudah-mudahan Pekon ini semakin maju, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya muliakan Bapak Kadus, Bapak RT, ngomong-ngomong RT ini hadir orang kian di RT ini memang biasanya Bapak lamun RT hadir ning acara model mengketen, kalau tidak duduk di depan, di tengah, di belakang balik, apa maning geus uli uduk gitu. Kita doakan RT kita mudah-mudahan menjadi RT yang sobar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kesepuhan yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan para kesepuhan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah dan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Musibah, yaitu Bapak Ustadz Sahroni, mohon maaf kakaknya yang tidak saya sebut namanya, intinya seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum, mudah-mudahan ibunda tercinta diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Allah berikan ketabahan, amin. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini Allah tambah keimanannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah kita tadi sama-sama membaca surat Yasin, zikir, doa, dan malam ini diboncengi dengan pengajian. Mudah-mudahan almarhum Abah Syukur bin Barnawi mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin. Diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan nanti kelak dikumpulkan bersama para syuhada, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan nanti ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya takdimi, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini.
Aminkan doa saya bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada malam ini langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Duduk amin lemes amat. Kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Rizkinya luas melimpah. Biar cepat berangkat ke Mekah, terus sampai ke Madinah. Pulang-pulang make jubah. Istri-istrinya pada nambah. Kok istri nambah? Memang dasar. Pengen nambah kayak dalam ini. Jatahnya papat. Oh jatahnya papat. Ngomong-ngomong kepala pekon pira rapine. Siji. Oh baru satu Pak Pekon. Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, malam ini di malam yang ketiga, mari kita sama-sama setelah pulang dari sini kita berharap kepada Allah, memintalah tambah iman kepada Allah bapak-bapak. Karena apa Pak? Karena iman manusia beda dengan imannya para malaikat. Imannya para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi dan para rasul beda dengan kita sebagai manusia. Imannya para malaikat itu tidak tinggi, melainkan lurus, datar, dan iman malaikat tidak ke bawah. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, iman para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Kalau imannya para nabi dan para rasul itu tidak datar, tidak ke bawah, melainkan tinggi, terus tinggi. Masya Allah, bayangkan mulai dari para nabi, para rasul, setiap para nabi pasti diberikan ujian, cobaan, musibah oleh Allah. Bayangkan Nabi Ayub alaih salatu wassalam selama 23 tahun diberikan ujian, cobaan oleh Allah, diberikan penyakit oleh Allah, tetapi Nabi Ayub terus beribadah kepada Allah, terus tambah tinggi keimanan Nabi Ayub. Begitu juga Nabi kita Muhammad, bayangkan dicaci, dimaki, dihina, bahkan pernah Nabi kita Muhammad sampai mau dibunuh, tetapi tetap Nabi kita Muhammad keimanannya terus semakin tinggi, semakin tinggi. Itulah iman para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul beda dengan imannya kita sebagai muslimin wal muslimat. Kalau kita iman muslimin wal muslimat, kadang naik, kadang lurus, kadang datar, kadang ke bawah, bahkan ada yang nyungsep. Nah, ngomong-ngomong ana wong kene sing imane lagi nyungsep. Ana wonge hadir dodok ning endi ning pojok. Imannya nyungsep Bapak, kuncinya satu. Apabila keimanan kita itu lagi merosot, kuncinya satu, yaitu zikrul maut, mengingat yang namanya kematian. Ingat mati. Insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita ingat mati itu insya Allah. Contoh, misalkan orang sini datang waktu sholat, lamun ingat mati masing maune ora sholat, ya insya Allah ingat mati.
Apalagi para bapak jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang Pak, zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan yaitu tantangan. Bahkan di zaman sekarang banyak orang-orang yang terdekat hancur dengan kita. Betul bapak-bapak? Karena apa? Karena zaman sekarang ini zaman yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Apa contohnya? Yaitu HP. Coba anak-anak kita Pak, di zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, beda dengan orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu mah beda dengan anak-anak zaman sekarang. Makanya wajar orang dulu hebat-hebat, sakti-sakti. Kenapa orang dulu hebat-hebat, sakti-sakti? Karena orang dulu keyakinannya dengan Allah sangat luar biasa. Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang, Masya Allah, anak-anak kita disibukkan dengan HP, disibukkan dengan Mobile Legend, FF, permainan, YouTube. Betul bapak-bapak? Terus maning ibunya disibukkan ke apa? Ibunya disibukkan dengan TikTok. Anak kena rabina tukang main TikTok. Nah terus bapak ibunya disibukkan karo TikTok, anaknya disibukkan dengan permainan, ibunya disibukkan dengan TikTok, bapaknya disibukkan dengan slot. Betul bapak-bapak? Ngomong-ngomong anak tadi kayak tukang main slot. Luar biasa. Gimana bapak kepala pakon ini? Selot. Selot nggak di mana-mana bapak-bapak di zaman sekarang. Padahal mohon maaf bapak-bapak, hampir 2 tahun yang lalu kasus di Jawa Timur gara-gara selot, kemaluan suami diketok. Terus lagi hampir 2 tahun yang lalu kasus viral, seorang polwan membakar suaminya polisi dengan bensin. Itu gara-gara kurung ukaken Mang Udin. Anak tahu Udin kan. Nah inilah zaman para bapak jamaah yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak terlepas dengan yang namanya ujian. Karena kata Rasul ad-dunya darul mihan, dunia itu tempatnya ujian para bapak. Siapapun orangnya, Arab kiai ta, ustad ta, polisi ta, kepala pekon ta, pejabat, petani, kabeh sing tua sing enom, guru siapapun, profesi kita apapun, pasti kita akan mendapatkan ujian para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Maka kuncinya satu, kita hidup ini apa? Zikrul maut, mengingat yang namanya kematian. Nah malam ini tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, kita duduk malam ini bukan sembarang duduk. Kita baca Yasin bukan sembarang baca Yasin. Bahkan kita tadi berdoa, bertahlil, dzikir, baca tasbih. Malam ini diboncengi dengan pengajian tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari. Malam ini kita lagi beritibar, kita diingatkan mengalam contoh, kita diingatkan oleh Allah dengan yang namanya kematian. Tanpa kita tolak apa, tanpa kita sadari, di malam ketiga kita hadir dengan penuh keikhlasan. Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia semua tidak ada yang abadi. Kita semua ini akan kembali pulang kepada Allah. Kapan dan di mana, sedang apa, mau tidak mau, senang tidak senang, semua manusia akan kembali kepada Allah. Ayat sering penceramah Pak mengatakan, sering para penceramah di mana-mana mengingatkan dengan ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap manusia yang bernapas itu pasti Ya udah jangan ngantuk, baca bareng-bareng. Setiap manusia yang bernapas itu pasti Sing cilik, sing gede, sing tua, sing enom, presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, pak pekon, pak RT. Wih, kenceng amat. Giliran RT mah kenceng amat. Rupanya dendam karo RT. Masya Allah. Hujan. Masya Allah. Hujan. Berkah Pak. Insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan. Lanjut. Terus. Iku marep mateni penceramah. Lamun ceramah sampai subuh iku arep mateni penceramah. Ngomong-ngomong penceramah sing wis ceramah ning kene iki wis bilang balen sing mati. Lanjut Bapak-bapak. Jadi semua manusia itu Pak tidak ada yang abadi. Semua akan kembali kepada Allah. Kita ini semua kapanpun, dimanapun, sedang apa, karena kematian tidak mempunyai syarat. Apakah mati itu harus miskin? Apakah mati itu harus kaya? Tidak. Apakah mati itu harus tua? Apakah mati itu harus muda? Apakah mati itu harus sehat? Apakah mati itu harus sakit? Ingat, kematian tidak mempunyai syarat. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, semua manusia akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Kapan saatnya kita nanti akan kembali kepada Allah? Apakah kita umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Wallahu a'lam. Karena kematian itu rahasia Allah. Siapa tahu kita pulang dari sini nyampe rumah pak bemodar. Coba seki bapak-bapak tak takoni karo kita. Pak, udah papat doang sih jawab. Pak, pengen manjing surga. Sing kompak, pengen masuk surga. Mati. Oh, delang. Cuma wong telu sing jawab. Surga mah kompak ki. Bapak-bapak pengen masuk surga? Lamun mati? Delang. Kodingin. Hebat wong kene kin manjing surga kepengen mati ora kepengen. Terus premen arep manjing surga nih bapak, mamang, lamun kulane boten mati mah. Coba. Yakinlah para bapak jamaah, malam ini kita diingatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan adanya malam ini diboncengi dengan pengajian, kita semua pulang dari sini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kemudian para bapak jamaah, kenapa kita semua akan kembali kepada Allah? Sering di masjid-masjid apabila ada yang meninggal dunia kan pengumuman kok. Ya bapak-bapak ya. Sering kita dengar mengeluarkan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun ana mati kah? Di masjid-masjid pasti ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu telah pulang ke rahmatullah Mang Jakroni. Parah. Iki Mas Sahroni dulu Jakroni. Asyaallah. Iya. Niki Ustaz Roni niki Pak sengen
sering kula bareng waktu zaman yang geri pantai tahun 96 telung tahun kula ning geri pada akhir kemudian kula pindah ning Cibangkong, pindah malih kula ning Tangerang ning Balaraja. Sengen kula ngajine ning Ustaz Roni kula sengen ngajine Pak. Nah sering kita dengar, sering pengumuman di masjid-masjid ada orang yang meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu telah pulang ke rahmatullah, Mang Ahmad. Anak Ahmad. Waduh, merek Ahmad. Wake Mang Ahmad. Ya Allah. Orang muri anak. Ampura Mang Ahmad. Wes pokoknya mah aja disebut arang nih. Mari kita sama-sama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang yang mati apa untuk kita yang masih hidup? Kok belah kana dup jadi belah kene ti lesing bener iki kiai. Siapa suruh hidup? Asyaallah. Nah ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat tersebut untuk kita yang masih hidup. Kita diingatkan oleh Allah, kita asalnya dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pulang kepada Allah? Yang akan pulang kembali kepada Allah itu ruh. Ruh kita lah yang akan kembali kepada Allah. Jasad itu adanya di dalam kubur. Ruh kita lah yang akan kembali kepada Allah. Nah, melalui pengajian pada malam ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika saatnya nanti almarhum Bapak Syukur bin Barnawi kelak nanti pulang, Allah tempatkan ruhnya di tempat Iliyin. Iliyin itu tempatnya yang paling tertingginya tertinggi. Ruhlah yang akan pulang kembali kepada Allah. Jasad mah adanya di alam kubur. Kan jere Roma Irama kan ana nyanyian kan. Jadi santapan cacing tanah. Jangan. Wah. Hujan. Berkah ini hujan Pak. Lanjut bapak-bapak, lanjut. Karena wong ceramah mah Pak. Karena saya datang jauh-jauh, datang dari Kalianda semalam, alhamdulillah di tempat kepala pekon Pak Marhawi, Sampang Turus. Nah, saya alhamdulillah jauh-jauh dari Sampang Turus terus datang ke sini. Tujuan saya bapak-bapak, yang pertama tujuan saya datang ke sini yaitu silaturahmi. Dan yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini Pak, mudah-mudahan saya pulang dari sini, mudah-mudahan saya dapat pasti ngomong amplop kan. Memang dusun dong kayaknya gitu. Lanjut Pak, mau tekan ngelikan Pak. Gara-gara hujan.
Nah jadi para bapak jamaah rahimakumullah, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat untuk orang yang masih hidup. Kita diingatkan oleh Allah, kita semua asalnya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah orang yang akan kembali kepada Allah ini siapa? Orang yang akan kembali kepada Allah itu orang yang jiwanya tenang, yang hatinya bersih, suci, bersih dari sifat hasud, dengki, takabur, ujub, sombong, ria, jahal, sahal. Orang yang jiwanya tenang inilah yang akan kembali pulang kepada Allah. Tadi ayatnya dibaca dengan abah yang berdoa tadi. Apa ayatnya yang berbunyi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian kepada Allah yang sudah meridhoimu. Nah jiwa yang tenang inilah yang akan kembali pulang kepada Allah. Nah siapa orang yang jiwanya tenang? Orang yang jiwanya tenang, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita ingatkan para bapak, mohon maaf, sholat adalah kendaraan, puasa adalah kendaraan, haji kendaraan, baca Quran kendaraan, sodako kendaraan. Kendaraan apa para bapak ibu? Kendaraan kita mau pulang kembali kepada Allah. Jangan berharap kelak nanti kita akan berjumpa dengan Allah kalau di dunia kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Iki perasaan bengen kita tahun 2019 ngisi acara maulid udan. Iki ngisi maning udan maning. Masya Allah. Lanjut bapak-bapak. Cukup ya. Cukup ya. Udan ya. Hah? Lanjutkan. Oh 20 menit. Nah jadi para bapak jamaah rahimakumullah, jiwa yang tenang inilah akan kembali pulang kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti para bapak jamaah setelah kita pulang pengajian di malam ketiga ini para bapak, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah sekarang di malam ketiga, ada apa di malam ketiga para bapak jamaah? Saya mengingatkan hadis dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Memang Allah Rasul mengatakan, idza kharaja ruh anil badan madha min salasati ayyam yaqulu ruh idan li hatta yang fi qabri. Di malam ketiga ini ada apa para bapak jamaah? Apabila ruh atau ruh kita keluar dari badan, ruh kita keluar dari jasad, lewat daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, maka roh meminta izin kepada Allah. Meminta izin apa para bapak jamaah rahimakumullah? Meminta izin pengen melihat jasadnya yang ada di alam kubur. Roh mempunyai kerinduan. Air kemudian Allah mengizinkan roh dilihat dari kejauhan, melihat jasadnya yang ada di kejauhan. Apa yang terjadi para bapak jamaah rahimakumullah? Akhir kemudian roh mengatakan kepada jasad, wahai jasadul miskin, hei jasad yang miskin, mana
mana bapamu, mana ibumu, mana saudaramu, mana anakmu, mana istrimu, mana suamimu, mana tetangga-tetanggamu, mana orang-orang yang dulu sayang kepadamu, wahai jasadul miskin, wahai jasadul miskin. Ruh pada malam ini melihat ruh jasadnya dari kejauhan menangis sejadi-jadinya dan menjerit sejadi-jadinya para bapak jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dilihat jasadnya yang ada di alam kubur sudah mengeluarkan darah dari mata, mengeluarkan darah dari telinga. Tidak ada yang menolong satupun para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ingat, kelak nanti kita semua akan masuk di alam kubur. Tidak ada satupun yang bisa, Pak, menyelamatkan kita kecuali amalia perbuatan kita di dunia, para bapak. Sering para penceramah, para kiai mengingatkan tentang itu. Tetapi namanya kita manusia, kadang-kadang lalai, lupa kepada Allah. Akhir kemudian setelah ruh rindu, kangen, pengen melihat jasadnya yang ada di alam kubur, akhir kemudian ruh meminta izin kepada Allah, pengen melihat keluarganya, ahlinya yang ada di rumah. Karena ruh ini kalau belum sempurna 40 hari, Abu Hurairah menjelaskan, kalau belum sempurna 40 hari, ruh ini masih di awang-awang, belum ke iliyin para bapak jamaah, belum diangkat, diambil oleh Allah, masih di awang-awang. Akhir kemudian ruh meminta izin kepada Allah, pengen melihat keluarganya yang ada di rumah. Alhamdulillah, barang ngedelengki bengikian pada Masya Allah baca Yasin, sana keluarga, saudara, kerabat semua kumpul mendoakan. Karena apa, Pak? Karena ruh pulang ke pengen melihat ahlinya ini. Ada 3 hal yang diharapkan oleh ruh. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan ahlinya atau keluarganya, para bapak. Kalau kita di sini 7 hari selesai. Yang terpenting ini keluarganya, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Berharap 3 ini ruh. Apa yang diharapkan ruh? Yang pertama, apakah didoakan? Yang kedua, mengenai utang piutang, apakah utangnya dibayar? Dan yang ketiga, mengenai faraid, yaitu masalah pembagian warisan. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, karena ini suasananya hujan, Pak. Ya, Pak ya. Hujan makanya enak pengen cepet-cepet balik. Apa maning iki bapak-bapak wis pada ngenyekeli besek. Iki beseknya siapa ditinggal-tinggalkan kieu? Hah? Oh, ini ngarep. Ngungsi udah. Iya, makanya kita curiga iki bapak-bapak. Kita iki sing barang mabengi nginep nang kene, barang iki beres ceramah tak deleng kabeh besek wis pada dibagi-bagi kaken kieu. Nah, kira-kira penceramah lamun balik ke bagian apa kian? Baskom. Nah, jadi para bapak jamaah rahimakumullah, ingat, melalui pengajian pada malam ini kita semua akan kembali pulang kepada Allah. Kita semua akan pulang kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita saatnya kontraknya habis di dunia ini, Pak, kita membawa iman wal Islam. Terutama kita jangan sampai jauh dari masjid, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari yaitu adalah para alim ulama, jangan jauh dari pengajian para bapak jamaah rahimakumullah. Karena inilah yang kelak nanti akan menyelamatkan kita nanti ketika kita saatnya menghadap Allah. Ingat para bapak jamaah, pertama kali amalia perbuatan kita di dunia akan diperlihatkan oleh Allah. Yang pertama ketika kita sakaratul maut. Selubang jarum sekecil apapun amalia perbuatan kita di dunia, kelak nanti ketika kita sakaratul maut akan Allah perlihatkan para bapak jamaah rahimakumullah. Terus yang kedua, ketika kita nanti disolatkan, kita nanti dibawa, digotong, disolatkan, disitulah amalia perbuatan kita akan dilihatkan kembali oleh Allah.
Dan yang ketiga, ketika kita masuk di alam kubur. Kalau di alam kubur kita nanti selamat, di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam jembatan Shiratal Mustaqim pun kita selamat, dan Allah akan tempatkan kita di dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita nanti di alam kubur ini tidak selamat, di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mizan pun kita tidak akan selamat, di alam mauquf pun kita tidak akan selamat, dan di alam Shiratal Mustaqim pun kita tidak akan selamat, maka Allah akan tempatkan kita di dalam neraka. Summa na'udzu billahi min dalik. Maka para bapak jamaah, jaga kita punya umur, jaga kita punya kesehatan. Jadikanlah umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk beribadah kepada Allah, karena pada dasarnya semua manusia akan kembali pulang kepada Allah. Melalui pengajian pada malam ini, walaupun singkat, mohon maaf, saya pengen panjang lebar karena memang ini keadaan kita hujan. Para bapak jamaah, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa silaturahmi dan berjumpa lagi dengan orang tua saya semuanya yang ada di sini. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan, Ustadz Roni dan keluarga, ibunda tercinta, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Allah berikan kesehatan, oleh Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan almarhum Abah Syukur bin Barnawi, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada malam ini diberikan umur yang barokah, diberikan rizki yang barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah sehingga kita tidak jauh dari masjid, tidak jauh dari para alim ulama dan pengajian. Wal afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.